Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, perkenankanlah kami pelayan jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kami menyambut dengan sukacita yang pertama sekali mengikuti ibadah di GKPI Panemen. Biarlah dia mengalami sukacita yang berasal daripada Tuhan. Minggu kita hari ini adalah Minggu Okuli, yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan dengan tema firman Tuhan, bertobat agar tidak binasa. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada ibadah minggu ini menemukan sukacita yang indah dan anugerah yang besar berkat persekutuan kita dengan firman Tuhan. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai 3. Hai mari sembah. Hai mari Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah kiranya aku mendapat malu, sebab aku berlindung kepadamu. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, biarlah mata kami selalu memandang kepadamu. Biarlah kerinduan kami juga tertuju kepada kehendak-Mu, agar hidup kami menjadi kesukaan bagi-Mu. Oleh sebab itu, pimpin dan peliharalah kami sesuai dengan kehendak-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayat 1 dan 2, Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Pelajaranku madah indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Okuli yang tertulis dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Ayat ini kita akan baca secara bergantian dan ayat 7 akan kita baca secara bersama-sama. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menamainya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan pada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak diranting dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Bersama-sama, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman.
dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1 sampai 2, Ya Yesus terkasih. Firman Tuhan berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menyelamatkan, bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar setiap seruan dan doa kita, tetapi yang menjadi jurang pemisah antara kita dan Allah adalah segala dosa dan pelanggaran kita. Pada saat ini adalah waktu yang indah kita boleh mengingat semua perbuatan kita di hadapan Tuhan. Mari dengan kerendahan hati kita akui kepada Tuhan, karena Tuhan rindu mendengar kita mengakui dosa pelanggaran kita kepadanya. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapanmu, kami senantiasa merasa bahagia oleh pengasihanmu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa kami. Kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu.
karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan Engkau menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1 dan 2, andaikan surya pagi tidak tersembunyi. Andaikan surya pagi tersembunyi, Engkau tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri, dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tepiskan tirai halang pandang. Terlihat surya yang cemerlang. Aku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup dalam damai, serta nikmatin ciptaan megah. Tetapi puncak dambaan sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di surga tenang. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus terjaga dan
supaya ada janjinya yang telah mengikat hatiku. Demi kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menabur, terjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Tuhan dengan tema bertobat agar tidak binasa. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 tambah 4, tak kita menyerahkan. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita gumuli dan renungkan dalam Minggu Okuli hari ini, Minggu 23 Maret 2025, tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas, pasal 13, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Galilea yang darahnya
dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sang kamu, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu. Tidak, kataku kepadamu. Namun, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sang kamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Demikian firman Tuhan. Selamat sore bagi kita semua. Terpujilah Tuhan, karena kebaikannya kita beroleh kasih karunia, kita diselamatkan, dan kita beroleh sandang pangan, kehidupan sehari-hari, sehat, panjang umur, cerdas, sehingga kita boleh berkumpul di rumahnya yang kudus ini untuk datang menyembah Dia, berterima kasih, memuji Tuhan karena kebaikannya itu. Kita telah memasuki minggu Okuli hari ini. Okuli artinya mataku tertuju kepada Tuhan. Dalam minggu Okuli ini kita akan membahas tema bertobat agar tidak binasa. Bertobat adalah sebuah diksi yang penting bagi orang Kristen, karena tanpa bertobat seorang percaya tidak bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Itu sebab bertobat adalah sebuah kebutuhan urgen, penting, sangat prioritas bagi seorang percaya. Tanpa pertobatan, orang tidak akan beroleh kekekalan. Maka bertobat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Mengapa? Jawabannya jelas. Orang yang tidak bertobat akan binasa. Binasa artinya tidak beroleh kehidupan kekal, tidak beroleh surga. Atau binasa mungkin secara fisik, mati. Tetapi tidak hanya itu. Binasa itu artinya kita terpisah dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita terpisah dengan Allah yang Maha Kudus. Kita menjadi manusia berdosa, manusia jahat, manusia yang melakukan kehendak kita sendiri, bebas di alam ciptaannya ini. Itu artinya orang yang binasa. Atau kita menemukan kegagalan demi kegagalan, kepahitan demi kepahitan, penderitaan demi penderitaan. Itu kebinasaan. Kita berusaha terus menerus tapi tidak pernah mendapatkan tujuan hidup kita. Itu mengapa pentingnya bertobat, supaya kita tidak binasa. Pertobatan bukan sebuah diksi yang hanya kita ketahui tanpa kita lakukan. Atau kita melakukan dengan temporal. Misalnya begini, bagi pemuda nih. Mulai hari ini Pak Pendeta saya tidak merokok lagi. Saya berhenti merokok. Memang berhenti merokok lebih enak daripada naik motor kan sambil merokok diterpa angin, tidak enak. Tapi kalau berhenti merokok, dia berhentikan motornya, dia duduk di warung kopi sambil pesan pisang goreng, lalu dia merokok. Itu enak, nikmat. Bukan berhenti seperti itu maksudnya. Berhenti temporal tidak membuahkan hasil. Pak Pendeta saya mau berhenti merokok, padahal sebenarnya dia bukan berhenti tapi pause. Pause 2 bulan, 3 bulan. Bulan keempat setelah kiriman datang beli rokok lagi. Itu bukan bertobat. Bertobat artinya secara total tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Secara total tidak lagi melakukan tindakan yang menciderai kehidupan kita,
yang mau membahayakan kita, mau memutus hubungan dengan Tuhan, mau mencelakakan hidup kita. Itu artinya bertobat, artinya komitmen. Kalau sudah mau berhenti, berjanjilah di hadapan Tuhan. Jangan hanya di hadapan dirimu dan teman-temanmu. Itu temporal, mudah diulang lagi. Itu pertobatan. Bahasa aslinya metanoia. Artinya perubahan arah hidup. Dulu dia berjalan ke jalan kematian, ke jalan kebinasaan, dia putar balik menuju jalan kehidupan dan keselamatan. Ada perubahan arah hidup. Yang selama ini kerjanya malas-malasan. Sudah jam kuliah, dia tidur. Sudah waktunya ngumpul paper, dia baru ngerjakan. Itu arah perkuliahan yang salah. Maunya deadline-nya 1 minggu yang akan datang, sekarang sudah selesai. Sehingga tidak keburu-buru, sehingga tidak SKS, sistem kebut semalam. Bukan itu cara kerja mahasiswa yang berkualitas. Tapi spare waktu yang panjang dikerjakan dengan baik, dengan logika yang baik, pikiran yang baik, dan jiwa yang sehat. Maka para dosen membaca, wow keren sekali paper ini. Dipersiapkan dengan baik. Tapi kalau SKS sistem kebut semalam, kita pun membacanya, oh iya paling-paling 2 jam, 3 jam ini. Atau ya semalaman. Kelihatan cara kerjanya. Nilainya tidak maksimal. Bertobat, mengubah arah hidup. Nah, pertanyaan kita sekarang, apa yang hendak kita pelajari dari teks tadi yang singkat 5 ayat itu? Apa yang hendak kita pelajari dalam rangka bertobat agar tidak binasa? Yang pertama, penderitaan bukan selalu akibat dosa tertentu. Pilatus menganggap bahwa orang yang membawa korban atau kurban persembahan kepada Tuhan, dosanya itu lebih besar ketika darah domba itu dicampur dengan darah orang yang membawa kurban itu, maka bertambahlah dosanya. Biasanya dalam tradisi Israel seperti ini, kalau kita berdosa 1 kali, maka kita setiap minggu membawa korban 1 ekor domba untuk menghapus dosa 1. Misalnya kita, katakanlah dosa kita berbohong kepada teman. Aku berbohong kepada si Ani atau kepada si Ucok kemarin. Nah, pergilah aku ke gereja atau sinagoge, bawalah domba untuk menghapus 1 dosa. Lalu domba itu disembelih, darahnya itu dicampur dengan darah orang yang berdosa ini, maka darah orang yang berdosa ini lebih berdosa daripada orang yang tidak datang membawa korban penghapusan dosa. Menurut Pilatus, berarti dia yang setelah saya campur darah korban ini dengan dia lebih berdosa daripada orang yang tidak dicampur dengan darah korban. Apa jawaban Yesus? Tidak. Lalu dia berkata lagi, kalau begitu orang yang mati 18 orang yang tertimbun runtuhan di kolam Siloam itu adalah orang yang paling berdosa dibanding mereka yang tidak tertimbun akibat runtuhan itu. Apa jawab Yesus? Tidak. Yang hendak Yesus katakan, teori yang mengatakan jika ada kejadian tertentu menimpa kita, maka kitalah orang yang paling berdosa. Wah, kasihanlah ya, mati anaknya karena tabrakan. Itu mungkin karena dosanya itu. Nah itu. Waduh, kasihan ya, kampung mereka tenggelam karena banjir. Itulah karena orang kampung itu paling berdosa. Kira-kira begitu itu. Lalu Yesus berteori, tidak. Tidak lebih berdosa orang yang karena tertimpa mati dalam reruntuhan Siloam itu dibanding orang Galilea yang lain. Karena apa? Semua orang berdosa. Upah dosa, maut, mati. Sama artinya dosa yang 1 dengan dosa yang 1000 hukumannya mati. Jadi tidak lebih hebat mereka yang tidak kena kecelakaan itu atau yang tidak kena darah domba itu dibanding mereka yang hidupnya baik-baik saja.
Saya yakin yang hadir sekarang ini, yang hadir di luar, di dalam ruangan ini, atau di depan, di balkon ini, tidak ada yang mengatakan, aku ini bukan orang berdosa, aku ini orang kudus. Betul? Atau betul? Siapa orang kudus di sini? Gak ada yang berani angkat tangan. Gak ada. Berarti orang berdosa semua kan? Ya. Karena kalau kita baca Roma 3 ayat 10 itu, semua orang telah berbuat dosa. Semua kita ini berdosa. Orang berdosa. Itulah makanya kita datang ke GKPI Pamen ini untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari bangkit berdiri. Akuilah dosamu, berdoalah kau dalam hatimu. Itu. Mulailah mengaku dosamu tadi. Ya Bapak, aku tadi malam lupa belajar karena malam minggu. Istirahatlah dulu belajar, kira-kira begitu ya. Padahal malam minggu pun tidak belajar, malam Senin pun tak belajar, malam Selasa, malam Rabu pun tak belajar. Tapi mengharapkan nilai A, mana mungkin. Ya kan? Jadi bertobatlah. Kerja kalian 3B. Hari ini belajar, siang belajar, malam belajar. Besok juga belajar. Besoknya juga belajar. Kalau sudah begitu caranya, pastilah kamu segera tamat dari kampusmu masing-masing dengan baik. Tapi kalau setiap hari kerjanya tiduran, rebahan, game, ya, tonton TikTok, tonton YouTube, ya tamat juga. Tapi cepat tamatnya, tidak bawa gelar. Orang tuanya, bagaimana nak? Udah selesai? Udah. Padahal sudah ada surat peringatan 1, 2, 3, akhirnya disuruh pindah kampus. Tamat juga dari kampus itu, tapi tidak bawa gelar apa-apa. Sayang sekali itu. Maka pertama yang kita pelajari supaya jangan binasa, penderitaan tidak selalu akibat dosa tertentu. Jadi pun kalau kita mengalami persoalan di kampus, persoalan di tetangga, persoalan di keluarga, itu bukan berarti Anda adalah orang yang paling berdosa. Tidak. Tetapi ketika kita menyadari berdosa, atau ketika orang lain mengalami kisah tertentu, tanda petik, jangan buru-buru menuding dia lebih berdosa dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bertobat itu adalah panggilan. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Itu kan? Karena kalian mendengar suara Tuhan, maka hari ini kalian tiba dan duduk di gereja ini. Kau hapus aib dosaku. Harapan kita duduk di sini, Tuhan menghapus aib dosamu. Berarti pertobatan adalah suatu panggilan. Jangan anggap pertobatan itu suatu paksaan. Anda terpaksa datang ke gereja karena nanti ditanya, Mama, kau ke gereja nak tadi? Enggak, Ma. Gimana kau? Takut dia begitu, maka dia datang ke GKPI Pamen ini. Itu namanya bukan panggilan, tapi pertobatan paksaan. Tapi seharusnya kita datang ke GKPI ini, datang beribadah setiap minggu, itu bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran hati, butuh pengampunan dosa, butuh pertobatan. Supaya apa? Kita tidak binasa. Kalau kita mengubah cara pandang kita, mengubah pola hidup kita, mengubah perspektif pandangan kita terhadap jalan kita, meninggalkan jalan kesesatan, jalan kematian, menuju jalan hidup dan kekekalan, maka kita tidak akan binasa. Maka jika kita mendengar suara panggilan Tuhan, segeralah datang. Itu yang kedua. Maka kalau kita baca teks tadi ayat 3 dan 5, itu 2 kali Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian. Jadi kalau kamu tidak mendengar suara Tuhan datang beribadah, atau suara Tuhan mengubah hidupmu, maka engkau akan binasa dengan cara demikian.
Kalau saya tanya sekarang siapa yang mau hidupnya binasa, semua tidak ada angkat tangan. Tapi kalau saya tanya siapa hidupnya ingin ke surga, ingin mendapat berkat, mungkin semua kali angkat tangan. Tetapi ketika ditanya siapa yang melakukan kehendak Tuhan, siapa yang rajin berdoa baca kitab suci setiap hari, itu tidak ada dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bertobat adalah wujud kasih Tuhan. Bertobat adalah wujud kasih Tuhan. Ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah orang yang mati 18 orang yang runtuh di kolom Siloam itu lebih berdosa dari orang Galilea yang di sana? Yesus berkata, tidak. Artinya dia tidak langsung memarahi Pilatus. Apa maksudmu? Kau menghakimi orang kau. Yesus menjawab dengan baik. Mengapa? Karena Yesus mengasihi Pilatus. Mungkin kita sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa aku begini? Mengapa keluarga aku begini? Mengapa? Tetapi Tuhan tidak pernah marah. Lalu dia dengan kasih memanggil kita untuk berubah arah. Bertobat. Jadi berarti pertobatan itu adalah wujud kasih dari Allah. Itu yang kita pelajari, 3 hal itu. Bahwa ketika kita melihat penderitaan itu bukanlah sebagai bagian dari dosa kita. Atau jika ada kegagalan kita, itu karena kegagalan karena akibat dosa. Kita lebih berdosa dari orang lain yang sukses, bukan. Atau yang kedua, bertobat itu adalah panggilan. Maka saya datang beribadah kepadanya. Yang ketiga, bertobat adalah wujud kasih dari Allah. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak binasa? Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak binasa? Tapi saya menjadi orang yang bertobat, yang hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi penuh kedamaian, hidupku menjadi anugerah. Apa yang harus saya lakukan berdasarkan teks tadi? Yang harus kita lakukan yang pertama ialah kita harus mengakui bahwa semua orang berdosa, termasuk kita. Kalau saya mengakui semua orang berdosa, saya berdosa, Anda berdosa, maka saya tidak berhak mengklaim saya lebih benar daripada Anda. Atau saya mengklaim atau mengatakan Anda adalah orang-orang penjahat, saya ini orang kudus. Sehingga kita menjadi hibrid rohani. Padahal banyak sekali orang tampangnya seperti orang kudus, kata-katanya seperti malaikat, tetapi dia sebenarnya serigala yang mematikan kita. Kalau berjumpa dengan kita, oh iya, betul, iya. Tapi setelah kita membelakangi dia, itulah kurang ajar itu. Bla 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 bla. Dia fitnah berjilid-jilid mulai dari Senin sampai Senin. Tapi kalau di depan mata kita, wah seperti orang baik, seperti malaikat Tuhan yang diutus untuk menegur kita. Padahal dialah pada sebenarnya setannya. Hati-hati loh dalam berteman. Jangan-jangan dia berkamuflase, bermuka 7, bermuka 11, bermuka 2, dan bermuka berapa lah. Hati-hati. Maka yang pertama supaya kita jangan binasa, sadarlah kita semua berdosa. Saya berdosa. Karena itu koreksi diri, introspeksi diri. Itu yang pertama yang kita lakukan supaya kita jangan binasa. Yang kedua, berhenti menyalahkan orang lain. Tapi fokuslah pada diri sendiri. Karena banyak orang melihat selumbar di mata orang, tapi balok yang di matanya tidak dia lihat. Kesalahan orang lain, wow cepat sekali dia lihat. Kesalahan dia, pura-pura dia tidak tahu. Kalau orang seperti itu cepat binasa dengan cara demikian. Karena apa? Apa yang kau ukurkan untuk orang lain, itu pula diukurkan kepadamu. Jadi kau ukurkan binasa bagi orang lain, itu pula yang akan kau terima sebuah kebinasaan. Tetapi jika kita ukurkan kebaikan kepada orang lain, kita pikirkan hal-hal yang baik kepada orang lain, maka dia bergema kepada kita, kebaikan pun akan menjadi milik kita. Jadi jangan
mudah menyalahkan orang lain. Tapi lebih baiklah fokus pada diri kita, mengintrospeksi, mengoreksi apa kesalahan kita, supaya kita semakin baik ke depan. Jadi bukan binasa. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, kita harus berbalik dari jalan yang salah. Yang selama ini tugas kita hanya membuat kacau. Ketika kita datang ke sebuah komunitas, membuat gosip, membuat rencana jahat. Sekarang ubahlah. Ketika kita datang membawa kabar baik, membawa damai sejahtera, membawa rancangan damai sejahtera. Bacaan Alkitab tadi kan, rancanganmu bukan rancanganku. Rancangan kita terkadang sering membuat celaka. Tapi rancangan Tuhan itu membawa kebaikan dan damai sejahtera. Jadi ubah mindset kita, ubah cara kita bergaul, ubah cara kita bertindak, berkata, bertingkah laku. Jadikan pola sikap tingkah laku kita membawa kedamaian. Jangan membawa kebinasaan. Itu yang ketiga, kita harus berbalik dari jalan yang salah. Pergilah ke jalan yang benar, jalan hidup. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau jalan mematikan ini, balik arah, ikuti Yesus. Supaya jalan kita jalan kebenaran dan jalan yang hidup. Yang keempat, kita harus menerima kasih karunia dan pengampunan. Pengampunan itulah yang membuat kita kembali dipulihkan oleh Allah. Sehingga kita tidak binasa. Nanti kalau kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9, di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita harus menerima kasih karunia dan pengampunan. Kalau kita tidak mau menerima kasih karunia dan tidak mau mengampuni, maka kita tetap akan binasa. Tetapi kalau kita mau mengampuni, maka kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka pengampunan adalah cara kita tidak binasa. Tapi kalau kita sulit mengampuni, itu berarti kita binasa dengan cara itu. Maka segera ampuni kesalahan teman-temanmu, teman-teman sekos, teman-teman sekuliah, dosen, orang tua, orang sekampung, ampuni kalau ada melakukan kesalahan kepada kita. Memang orang Batak, kata Batak mengampuni atau minta maaf tidak ada. Ada bahasa Batak maaf? Enggak ada. Cuma ada gerakannya, hanya 2 kata. Misalnya terjatuh kita buat kacamatanya. Maaf, bukan gitu kita sebutkan. Jatuh, itu. Jadi bahasa Batak minta maaf, Kalau kalian membaca warta, hari ini kita akan minggu okula, okuli, itu. Minta maaf itu artinya. Jadi Jadi bahasa Batak minta maaf itu Jadi kalau nanti jatuh sesuatu sakit hati temanmu, bilang aja Bilang ke temanmu sekarang gitu. Artinya kau sudah minta maaf kepadanya. Itu makanya mungkin orang Batak ini susah minta maaf. Karena enggak ada kata maaf orang Batak. Hanya itu aja. Kalau kau melakukan kesalahan pasti itu kan. Pasti gitu. Nah itu. Tapi hari ini kita diajar tidak hanya tapi katakan, saya maaf ya teman. Saya melakukan kesalahan. Saya bohong kemarin kepadamu. Harus begitu. Jangan hanya Kalau tidak bisa didefinisikan kesalahannya. Enggak tahu kita apa kesalahannya kemarin. Tapi harus kita katakan dengan narasi yang baik. Jangan caranya pun sebenarnya bagus, tapi caranya, teman, saya minta maaf ya, kemarin aku melakukan kesalahan kepadamu ya. Itu pun kurang bagus. Ya, enggak minta maaf juga itu, kekerasan juga kan gitu. Dengan kalimat yang baik,
sopan gitu ya, supaya orang yang kita sakiti itu luluh hatinya. Iyalah, jangan ulangi lagi ya gitu kan. Kan senang gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, kita harus hidup dalam ketaatan dan pembaruan. Jadi kalau kita ingin tidak binasa, ubahlah hidup kita. Ubahlah cara kita, setialah. Ketika sudah tadi saya berhenti merokok, setialah dengan janjimu. Baharuilah hidupmu sehingga kamu tidak jatuh lagi ke dalam kebinasaan. Pertanyaan terakhir ialah apa yang hendak kita renungkan dalam minggu okuli ini. Mata kita tetap tertuju kepada Allah sehingga tidak kita binasa. Bukan tertuju pada dunia ini, tidak tertuju pada kebinasaan, tapi tertuju pada Allah. Apa yang harus kita bawa pulang untuk menjadi minggu okuli? Yang pertama, jangan cepat menghakimi orang lain. Jangan mudah menghakimi orang lain. Tetapi arahkanlah ke diri kita introspeksi, koreksi kita. Sehingga jauh lebih baik mengoreksi diri kita daripada secepat mungkin kita menyalahkan orang lain. Karena tidak ada gunanya. Semua orang berdosa, punya kelemahan. Maka biarkanlah penghakiman itu haknya Tuhan. Haknya kita ialah mengoreksi diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu pertobatan itu jangan tunda. Besoklah saya bertobat setelah tua, setelah pensiun. Nanti situlah saya kembali kepada Tuhan. Pertobatan jangan tunda. Tapi pertobatan itu kini dan di sini. Tuhan, aku mau mengubah cara hidupku hari ini. Jangan nantilah Tuhan setelah tamat kuliah, berubah pun aku. Jadi rajin pun aku ke gereja. Kalau sempat tamat kuliah. Kalau besok mati, masuk apa kita? Neraka. Maka pastikan hari ini bertobat. Kalaupun mati nanti pulang gereja, masuk surga. Itu. Jadi jangan tunda. Pertobatan itu kini, hari ini. Saya bertobat Tuhan hari ini di GKPI Pamen. Minggu 23 Maret 2025 pukul 17.00 gitu kan. Catat. Kan itu. Lakukan, taat. Pertobatan itu taat. Jangan hanya dicatat tapi lakukan. Itu hari ini harus bertobat. Jangan tunggu besok. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan menegur kita karena kasih sayangnya. Tadi dikatakan Tuhan tidak berkenan kematian orang fasik, tetapi kembalinya kepada jalan kebenaran. Maka pertobatan Allah karena kasih Tuhan. Jadi kalaupun kita bertobat hari ini, itu karena kasih Tuhan. Dia tidak ingin kita mati masuk neraka. Tapi kita diinginkannya mati masuk surga. Mati di dalam Tuhan. Karena kematian tidak ada seorang yang pun tahu, maka hiduplah seolah-olah besok kita mati. Berarti hari ini saya bertobat, besok mati. Hari ini saya bertobat, besok mati. Itu sehingga kita mengubah pola hidup kita. Karena apa? Besok kita mati. Siapa yang tahu besok masih bisa jalan, masih bisa hidup. Maka supaya jangan kita masuk neraka, jangan binasa, hari ini bertobatlah karena kasih Tuhan. Yang terakhir, pertobatan sejati mengubah arah hidup kita. Pertobatan sejati mengubah arah hidup kita. Dulu kebinasaan, sekarang kepada kehidupan kekal. Dulu tukang gosip, sekarang kata-kata yang berhikmat. Dulu tukang tipu, sekarang menjadi tukang bagi-bagi berkat. Berubah arah hidup. Dulu malas belajar, sekarang rajin belajar. Dulu malas jumpa dosen, sekarang rajin jumpa dosen. Itu ada arah kehidupan yang baru. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti kehidupan ini jangan berakhir pada binasa. Maka bertobatlah agar engkau beroleh keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami untuk bertobat agar tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karenanya kami diajari supaya jangan cepat menghakimi, tapi mengarahkan diri untuk introspeksi.
bahwa waktu pertobatan itu bukan nanti tetapi sekarang, karena kematian tidak ada yang tahu. Pertobatan dibutuhkan sekarang. Jika Tuhan memanggil kami untuk bertobat, itu bukti wujud kasih Tuhan kepada kami. Bahkan pertobatan itu mengubah arah hidup kami, setia dan komitmen kami untuk tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, ajar kami untuk mengerti, memahami, serta melakukan kebenaran firman-Mu kini sepanjang masa. Amin. Kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang dan cerlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29. Demikian tertulis, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah Dia, menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan.
bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukan hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Engkau beri kesempatan bagi kami untuk memuliakan Tuhan melalui pujian kami, melalui pernyataan iman kami, melalui persembahan syukur kami. Kini tiba saatnya kami akan kembali kepada kehidupan kami. Tuhan kiranya berbelas kasih, memberangkatkan kami dengan anugerah, kekuatan, hikmat, kekekalan-Mu. Sehingga kami memulai perjalanan hidup kami dalam rangka merayakan Minggu Okuli dengan penuh sukacita, agar jalan kami tidak menuju binasa, tapi jalan kami menuju kehidupan kekekalan. Jadikan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga roh hikmat pengetahuan Tuhan turunkan atas kami, sehingga kami dapat mampu menyelesaikan perjalanan hidup kami, menghadapi persoalan demi persoalan mengandalkan Tuhan saja. Mata kami tertuju hanya kepadamu. Berangkatkan semua warga jemaat Tuhan untuk kembali melakukan aktivitasnya di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, sehingga kesaksian persekutuan pelayanan mereka hanya untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kini sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.